Lingkar Pagi, edisi Kamis 13 Februari 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya, Rizky Riawan. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Sebuah gedung penyimpanan bahan bakar solar untuk alat berat di bekas bangunan pabrik PT Tosa di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Rabu siang terbakar hebat. Api diduga dari percikan pengelasan besi yang tidak jauh dari gudang penyimpanan bahan bakar tersebut. Kobaran api langsung membesar dan sempat membuat panik pekerja karena khawatir merambat ke tumpukan barang. Pekerja sempat menempelkan tanah ke sekitar gudang penyimpanan bahan bakar agar solar tidak tumpah dan mengalir ke tumpukan barang bekas. Pemadam kebakaran dari Pos Kaliwungu yang datang ke lokasi kejadian melokalisir api agar tidak merambat ke tumpukan barang bekas bangunan pabrik yang sedang dibongkar. Koordinator Damkar Kaliwungu Parjo mengatakan setelah menerima laporan, satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan tidak sampai 5 menit tiba di lokasi. Dikatakan dari keterangan sementara pekerja yang ada di lokasi kebakaran, api diduga dari proses pengelasan saat memotong besi di sekitar gudang penyimpanan bahan bakar. Percikan api ini kemudian menyambar bahan bakar dan membesar serta membakar tumpukan barang di sekitar gudang. 20 informasi yang saya terima dan damkar langsung mundur ke tempat kejadian kebakaran. Penyebab mungkin dari pengelasan dari karyawan yang dari PT Tosa. Berarti lagi ngelas besi terus percikan kena ke gudang solar itu ya? Beruntung di sekitar lokasi banyak kubangan air, bekas penggalian bangunan tanah dan juga sehingga membantu petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan. Api berhasil dipadamkan selang 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan tak ada bangunan pabrik yang terbakar. Hanya gudang penyimpanan bahan bakar berukuran kecil saja yang hangus terbakar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kakanwil Ditjen Pas Jawa Tengah, Konrad Kasmiri menyatakan jika Agus Hartono, narapidana korupsi telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan pada Sabtu lalu, usai tertangkap basah berada di sebuah restoran di Semarang. Ditemui saat memberikan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kakanwil Ditjen Pas Jateng memastikan Agus Hartono, narapidana kasus korupsi yang tertangkap sedang keluyuran di restoran Semarang akan diproses secara tuntas. Terkait sejumlah pejabat yang diduga memberikan akses sehingga Agus Hartono bisa leluasa keluar dari Lapas Kedung Pane Semarang, saat ini telah diberikan sanksi tegas dan seimbang. Pihaknya mengakui pemeriksaan internal masih dilakukan untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang membantu Agus Hartono bisa keluar lapas meski dalam masa tahanan. Konrad menegaskan akan mengusut tuntas kasus tersebut hingga menguak dalang yang membiarkan Agus Hartono bisa keluar lapas. Kan sudah selesai. Pak, selain 3 pejabat, ke bawahnya ada nggak Pak? Ada sanksi? Tentunya pemeriksaan itu masih berlanjut dan sampai dengan siapa yang menjadi pelaku itu kan. Sampai saat ini masih lakukan pemeriksaan? Ya, mudah-mudahan sampai saat ini kita selesaikan. Karena harus cepat. Oke? Diketahui terpidana Agus Hartono tertangkap basah makan bersama keluarga di sebuah restoran. Padahal dirinya masih menjalani tahanan di Lapas Kedung Pane Semarang. Akibat ulahnya tersebut, Agus kini telah dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang Kedung Pane ke Lapas Super Maksimum Security di Nusa Kambangan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Usai menginap di kantor BPN Pati selama 2 hari, puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Petani Punden Rejo atau Germapun bergerak ke kantor Bupati Pati dan DPRD Pati untuk melakukan audiensi. Mereka menuntut penolakan permohonan hak guna bangunan oleh PT Laju Perdana Indah. Minyak goreng minyak kita di Kabupaten Pati mengalami kelangkaan di pasaran. Bila mana tersedia, harga yang ditawarkan cukup tinggi, bahkan di atas harga eceran tertinggi.
Sementara para pembeli enggan membeli minyak curah yang harganya lebih tinggi dibanding minyak kita. Untuk harga minyak kita 1 liter sebesar Rp17.100 hingga Rp17.200, sedangkan harga minyak curah per 1 liter mencapai Rp17.800 hingga Rp17.900. Salah satu pembeli Triwati menuturkan, para pelanggannya di warung banyak mencari minyak kita dibanding minyak curah karena harganya yang lebih murah. Apa ini tadi, Bu? Tahu. Terus gimana barangnya ada? Tidak ada, kosong. Kosong katanya. Memang sulit, Bu, ini, Bu. Udah berapa hari nyari minyak kita? Aku kemarin dapat hari apa ya? Hari pada 1 minggu. 1 minggu ini ya. Berapa Bu harganya? Kalau biasanya berapa harganya? Ada yang 200. Itu satu karton. Berarti kalau eceran berapa, Bu? 18. 18 ya. Bu, kalau ini ibunya sendiri untuk usaha apa atau di rumah atau gimana? Rumah dijual. Oh, dijual lagi. Biasanya setiap hari dapat gimana? Enggak, jarang. Jarang. Oh, nggak cari minyak curah Bu? Enggak mau. Yang beli enggak mau. Oh, gitu. Pilihnya minyak kita ya. Sementara itu, penjual minyak Rudi Sulistianto menuturkan ketersediaan minyak kita sekitar 1 bulan lebih sulit dicari. Ketika tiba pun langsung ludes diburu masyarakat. Stok minyak kita sekarang gimana, Bu? Untuk saat ini hampir 2 minggu 1 bulan lebih ya, keadaannya memang langka Pak. Ini kita cari di mana, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Tiap kali datang ya sudah langsung habis ini, kenyataannya nggak ada hitungan hari, per jam lah sudah 2 truk 5 jam habis. 1 truk langsung 3 jam habis. Keadaannya memang masyarakat membutuhkan minyak kita ini Pak ya. Apa ini menjelang puasa itu kira-kira? Ada juga untuk menjelang puasa buat parcel atau dibuat itu bisa juga Pak ya. Tapi memang untuk harga minyak kita itu diburu itu gara-gara lebih murah dari minyak kita Pak. Minyak curah. Minyak curah lebih mahal. Harganya Kalau minyak curah untuk saat ini harganya di 17.800, 17.900 Pak per kilo. Minyak kita? Kalau minyak kita masih di harga 185, 186 per dus. Itu untuk per kilonya masih 17.200, 17.100. Dari mana aja Om yang beli di sini? Untuk pembelinya ya banyak Pak. Kalau kita nggak batasi ya ada di luar Pati ada, Rembang, Grobogan, Gugus juga ambil sini. Harapannya jenengan bagi agen minyak kita gimana? Ya harapannya untuk itu lebih diperbanyak lah Pak minyak kitanya dari pemerintah, stoknya juga tidak lama menunggu, juga lebih cepat gitu aja lah Pak untuk pendistribusiannya. Penjual tidak mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan ini. Masyarakat berharap stok minyak kita bisa kembali normal. Dari Pati, Mutia Parasti, Gencar TV melaporkan. Bencana banjir melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan merendam jalan Trans Sulawesi hingga arus lalu lintas lumpuh sejak Selasa kemarin. Menangani hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Maros, Towadeng, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan posko bencana dan menyiagakan petugas untuk proses evakuasi. Bencana banjir tengah melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sejak 11 Februari. Banjir juga merendam jalan Trans Sulawesi setinggi sekitar 1 meter hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Maros Towadeng saat ditemui di Kabupaten Maros Rabu 12 Februari mengatakan banjir yang terjadi tersebut akibat intensitas hujan di Maros yang sangat tinggi. Menurutnya ketinggian air beragam dengan yang tertinggi mencapai 2 meter. Sementara itu wilayah yang terdampak paling parah ialah daerah pesisir. Pengungsi sekarang ini masih berfokus pada tempat-tempat seperti tempat ibadah dan segera kami bangunkan tenda-tenda pengungsian bagi mereka yang memang bersedia untuk dievakuasi. Mengingat kondisi air saat ini semakin naik
sehingga dalam waktu dekat ini tim kami sudah bekerja untuk memetakan di mana saja kami bangun tenda-tenda pengungsi. Tidak hanya di Kabupaten Maros, sebagian wilayah di Kota Makassar seperti Manggala dan Biringkanaya juga turut dilanda banjir dengan ketinggian air mencapai leher orang dewasa. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Sejumlah warga terdampak banjir di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, menyerbu pengobatan gratis yang digelar Dinas Kesehatan setempat. Setelah sepekan terendam banjir, para warga mengeluhkan gatal-gatal hingga batuk pilek. Dengan mengendarai ambulan, tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kudus menerjang banjir di Desa Payaman untuk memberikan pengobatan gratis. Kedatangan tim medis ini pun dinanti para warga terdampak banjir lantaran mereka mulai merasakan gatal-gatal hingga batuk pilek setelah sepekan banjir merendam. Digelar di rumah kepala desa setempat, terlihat hilir mudik warga yang rata-rata lansia memeriksakan kondisi kesehatannya. Mereka mengaku mengalami gatal di beberapa bagian tubuh, batuk pilek hingga pegal-pegal. Meski telah terendam banjir selama sepekan, warga mengaku lebih memilih untuk bertahan di rumah dan berharap banjir segera surut. Segini. Sekitar berapa, 60 cm? Ya, mungkin. Ini mulai merendam sejak hari apa ini, Bu? Hari Jumat ya, Pak ya? Iya. Kamis. Berarti berapa hari ini, Bu? Udah sampai sekarang? Iya. Ya 1 minggu. Hampir 1 minggu ya. Ini apa, Bu, yang dikeluhkan tadi, Bu? Sakitnya? Aku gatel. Mulai gatal-gatal, Bu? Gatal-gatal semuanya. Ini adanya pengobatan ini gimana, Bu? Ya belum kalau. Tanggapannya gimana? Seneng nggak sih? Ya. Kenapa, Bu? Ya mau mana ya? Karena udah lama terkena banjir juga ya. Oh. Gatal-gatal di bagian kaki atau mana? Dari kaki segini
Sini gatel-gatel. Malam hari Kamis, malam Jumat. Kamis malam Jumat. Hujan tengah 11 sampai jam 6 pagi. Sampai saat ini udah berapa hari Pak banjir ini merendam? Saat ini berarti 10 hari. 10 hari ya? 10 hari. Terus apa Pak yang tadi dikeluhkan Pak? Yang dikeluhkan itu seperti kados niku rang-rang, batuk, pilek. Dengan adanya pengobatan gratis ini gimana Pak tanggapannya Pak? Baik lah. Senang ya? Baik. Untuk masyarakat di sini ya ada perubahan, berarti ya baik. Kalau sejauh ini apa yang paling dibutuhkan warga yang terdampak banjir Pak? Yang dibutuhkan hari banjir ini membutuhkan atas niku salep-selep niku, terus berobat batuk pilek niku yang dibutuhkan. Ya, Bu. Kalau soal kesehatan, sekiranya banyak yang sakit gatal sama batuk pilek. Cuman kita sudah mengantisipasi melakukan pemeriksaan kesehatan seminggu 2 kali. Kondisi banjir ini sudah terjadi berapa lama sih Bu di sini? Hampir setiap tahun ini langganan di sini. Kalau saat ini sudah hampir sepekan ya ternyata? Oh iya, hampir sepekan. Tadi dari tenaga kesehatan sendiri untuk sampai sini menerjang banjir juga ya? Iya, menerjang banjir. Alhamdulillah kalau ambulan masih bisa karena posisinya ambulannya lebih tinggi. Kalau rata-rata yang periksa ini lansia ya Bu ya? Kebanyakan lansia. Kenapa Bu? Karena mereka rentan atau seperti apa? Karena mereka rentan dengan penyakit ya yang pertama. Yang kedua kalau di pagi hari kan banyak yang bekerja, yang banyak di rumah lansia. Apa sih yang banyak diderita dari para lansia ini Bu di sini? Para lansia kebanyakan menderita kalau musim seperti ini ya gatal, kemudian batuk pilek, seperti itu. Data dari BPBD Kudus, banjir mulai berangsur surut. Dari sebelumnya merendam 19 desa, banjir kini merendam di 10 desa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Jati, Kecamatan Mujobo, dan Kecamatan Undaan. Dari Kudus, Lingkar TV, Fatur Rahman melaporkan. Masyarakat Temanggung, Jawa Tengah antusias mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG. PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo dalam tinjauan ke puskesmas tersebut menyebut pelaksanaan CKG di wilayahnya berjalan cukup baik tanpa kendala berarti. Masyarakat di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah antusias mengikuti program cek kesehatan gratis CKG. Hal itu terlihat sejak hari pertama program CKG berlangsung pada 10 Februari lalu, di mana 200 pasien datang perharinya. Menurut penjabat Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo, pelaksanaan cek kesehatan gratis di wilayahnya tidak ditemukan kendala yang berarti. Mengingat 26 puskesmas yang ada di Temanggung sudah menyiapkan segala peralatan, obat-obatan hingga tenaga medis yang dibutuhkan. Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat Temanggung aktif melakukan pengecekan kesehatan guna mendeteksi dini terhadap berbagai penyakit. Hal itu disampaikannya usai meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Temanggung pada Rabu 12 Februari. Saya minta juga nanti dilakukan sosialisasi terus pada seluruh puskesmas agar supaya masyarakat ini animonya besar. Karena penting bagi masyarakat untuk mengetahui betul, melakukan deteksi dini betul tentang kesehatan ini penting bagi mereka. Semakin usianya bertambah itu semakin banyak deteksi dininya. Ini yang ditunggu oleh masyarakat, pelayanan masyarakat, di mana masyarakat kan tentu semuanya mampu. Dan demikian adanya pemeriksaan gratis ini sudah barang tentu akan menguntungkan bagi masyarakat, utamanya yang dalam ini ekonomi. Melalui program cek kesehatan gratis ini, pihak pemerintah berharap angka kecacatan dan kematian akibat kondisi medis yang tidak terdeteksi sejak awal dapat ditekan.
pakar kesehatan sekaligus Direktur Penyakit Menular Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Kantor Regional Asia Tenggara periode 2018-2020, Profesor Chandra Yoga Aditama, menilai program cek kesehatan gratis atau CKG yang dihadirkan pemerintah merupakan bagian penting dalam penguatan promotif dan preventif. Program Nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) di masa pemerintahan Prabowo Gibran resmi diluncurkan pada Senin 10 Februari sebagai kado ulang tahun dari negara bagi seluruh warga Indonesia. Lantas, apa saja sih manfaat dari program CKG ini? Simak selengkapnya dalam perbincangan antara bersama pakar kesehatan berikut ini. Cek kesehatan secara berkala itu sesuatu yang kita perlukan. Ada atau tidak ada program dari pemerintah, harusnya semua dari kita melakukan cek kesehatan secara berkala begitu ya. Pada waktu saya masih kerja di Kemenkes sebelum tahun 2015, kita juga sudah memperkenalkan pola hidup sehat yang namanya cerdik. Cerdik itu singkatan C. Yang pertama itu sudah cek kesehatan berkala. Jadi tentu saja kalau sekarang juga diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia di seluruh puskesmas, itu sangat baik karena cek kesehatan merupakan bagian penting dari upaya kesehatan yang perlu kita lakukan. Utamanya karena ini bergerak ke arah promotif preventif. Kita bisa tahu lebih awal apa yang terjadi sehingga kemudian kita bisa lakukan modifikasi atau upaya supaya tidak menjadi masalah kesehatan yang berarti di waktu yang akan datang. Jadi sedikitnya ada 3 manfaat dari cek kesehatan. Secara umum nih ya, mau gratis atau nggak gratis, tapi cek kesehatan berkala itu punya manfaat 3 sedikit. Nomor 1, kita bisa tahu bagaimana status kesehatan kita pada saat diperiksa itu. Dengan kita tahu status kesehatan yang pada saat itu, kita bisa tahu kira-kira ke depan seperti apa yang perlu, masalah apa yang perlu dihadapi, apa yang perlu diantisipasi. Itu 1. Tapi yang kedua, kita juga bisa tahu kalau ya mudah-mudahan jangan ada masalah kesehatan berat yang sedang dihadapi pada saat diperiksa. Katakanlah rasanya baik-baik aja, tapi begitu periksa cek kesehatan tiba-tiba ditemukan, saya ambil contoh yang ekstrim, gula darahnya sekian ratus gitu, 300. Mungkin nggak ada gejala, tapi gara-gara diperiksa kita tahu itu sehingga bisa ditanggulangi segera. Oh iya, tadi yang pertama dengan kita tahu status kesehatan, maka kita bisa jaga daya hidup lebih sehat. Sementara kalau ada penyakit-penyakit yang belakangan memberat, kita bisa ketahui secara dini. Itu perlu manajemen yang baik. Jangan sampai, pertama tentu jangan sampai berdesakan. Kedua, jangan sampai petugas kesehatan jadi kewalahan nih, ini mesti ditangani, itu mesti ditangani. Dan yang ketiga malah lebih ekstrim lagi, jangan sampai yang datang untuk cek kesehatan orang sehat kemudian bisa tertular dari pasien yang sedang berobat di rumah sakit. Itu kalau bicara di kota besar. Tentu masing-masing daerah beda-beda masalahnya begitu ya, dan kalau di daerah-daerah yang lebih terpencil, lebih jauh begitu, maka kita mesti cek apakah tersedia tenaga kesehatan. Puskesmas pasti tersedia. Tenaga kesehatannya ada di puskesmas, tapi alat-alatnya, sarana prasarana, kalau harus ada beberapa pemeriksaan laboratorium, itu yang mesti dijaga. Semua dari kita punya nomor induk kependudukan atau NIK. NIK ada di KTP itu. Di dalam NIK itu ada tanggal lahir. Jadi satu puskesmas kan dia sudah tahu penduduknya ada berapa di tempat puskesmas itu melakukan pelayanan, dan berapa orang yang tanggal lahirnya ulang tahun pada hari ini atau besok. Jadi data itu sebenarnya sudah ada. Jadi dengan data itu dia bisa tahu persis sebenarnya berapa orang yang harus dilayani dari hari per hari. Walaupun memang ada masa tenggang saya lihat. Nah, apakah 30 ini sudah mencakup yang harus dilayani atau 30 ini sekian persen dari yang harus dilayani, itu jadi data itu sebenarnya kita bisa punya sehingga prediksi bisa lebih dilakukan dengan baik. Dan ini lari ke pertanyaan Anda tentang tenaga kesehatan. Kita tahu sekarang data menunjukkan bahwa belum semua puskesmas punya dokter. Saya tidak tahu berapa persen yang sudah punya, persen yang belum punya. Belum semua puskesmas juga punya tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar yang harus ada di puskesmas itu. Jadi karena ini program dari pemerintah pusat, dari presiden untuk melakukan cek kesehatan gratis, pemeriksaan gratis, maka saya harapkan selain ini membuat masyarakat mau melakukan cek,
Tapi juga di sisi lain ini juga jadi memperkuat gitu supaya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu dilengkapi untuk semua puskesmas di seluruh tanah air. Kan ini kan targetnya seluruh penduduk kita, jadi harusnya semua bisa tercover dengan program ini. Artinya tenaga dan sarana prasarana di puskesmas jadi bukan ikut-ikut, sekaligus juga dibenahi. Program kesehatan itu kan ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah sekarang walaupun sejak dulu digaungkan pentingnya promotif preventif, tapi agak banyak cenderung ke arah kuratif rehabilitatif, lebih banyak. Tentu saja pembangunan rumah sakit penting, pembangunan rumah sakit dengan spesialis yang pintar penting, rumah sakit internasional itu penting. Tapi ingat, petugas gizi di desa sama pentingnya. Dokter ahli bertaraf internasional penting, tapi petugas sanitasi yang mengurusi jamban di desa sama pentingnya. Jadi marilah kita memberi porsi yang besar pada kegiatan promotif preventif, karena kalau promotif preventif dilakukan dengan sangat baik, maka dampak ke kuratifnya menjadi lebih kecil, orang bisa lebih mudah hidup sehat, deteksi lebih baik, dan biaya juga lebih ringan. Kelas rawat inap standar KRIS akan mulai diimplementasikan pada Juni 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mengatakan implementasi KRIS bertujuan meningkatkan standar minimum pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan kelas rawat inap standar atau KRIS akan mulai diimplementasikan pada Juni 2025. Dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 11 Februari, Budi mengatakan implementasi KRIS bertujuan meningkatkan standar minimal layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Ada 12 standar layanan yang harus dipenuhi di setiap ruang rawat inap rumah sakit. Di antaranya komponen bangunan tidak memiliki tingkat porositas tinggi, ventilasi dan pencahayaan ruangan yang memadai, suhu ruangan terjaga pada 20 hingga 26 derajat Celcius, berisi maksimal 4 tempat tidur, ketersediaan nurse call, hingga kamar mandi di dalam ruangan rawat inap. Dari 3.228 rumah sakit, ada 115 yang rumah sakit yang kita tidak masukkan kewajibannya untuk KRIS, ada 3.113, nah ini setengah-setengah lah, ya swasta lebih banyak sedikit, dan kemudian ada rumah sakit pemerintah ya. Budi pun meminta Dinas Kesehatan di semua provinsi untuk lebih gencar mengecek dan memvalidasi kesiapan rumah sakit di masing-masing wilayah dalam mengimplementasikan KRIS. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Abrasi yang terus menggerus kawasan Pantai Caruban, Desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, dikeluhkan warga. Pasalnya, abrasi tersebut telah mengikis garis pantai yang menyebabkan kemunduran hingga 10 meter. Jika tidak ada penanganan yang serius, dikhawatirkan akan menjadi dampak buruk terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM, serta pariwisata di daerah tersebut. Pantai Caruban merupakan salah satu destinasi wisata andalan di wilayah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dengan adanya abrasi, warga dan pelaku UMKM mengeluh dan meminta adanya campur tangan pemerintah. Warga hanya bisa menahan abrasi dengan panggul seadanya dari pasir, sedangkan saat ini penahan yang tersisa hanyalah pohon cemara. Namun jika dibiarkan tanpa perlindungan, keberadaan pohon-pohon ini terancam oleh gerusan air laut yang semakin mendekati daratan. Salah satu pelaku UMKM di Pantai Caruban, Ika Siraswati, mengatakan omsetnya menurun drastis dibandingkan saat sebelum terdampak abrasi. Bahkan setiap warung harus membuat tanggul penahan sendiri setiap tahunnya dengan estimasi biaya 3 juta hingga 7 juta. Dirinya juga mengaku sebelum abrasi, omset di warungnya mencapai 700 hingga 800 ribu rupiah per hari. Namun kini hanya tinggal 100 hingga 200 ribu rupiah per harinya. Ya terdampak semua, makanya ini pengunjung-pengunjungnya ya terdampak. Pemilik warung ini pribadi-pribadi memperbaiki sendiri. Kalau hampir semua pemilik warung? Iya, memperbaiki sendiri semua. Berapa Bu biaya untuk perbaikan? Biaya untuk perbaikan? Ya ada biaya 3 juta, ada 7 juta buat perbaikan ini. Kita semua beli semua. Setiap tahunnya mesti mengeluarkan uang? Setiap tahun pribadi-pribadi. Kalau pengunjung sendiri biasanya berapa Bu? Kalau sebelum abrasi sama setelah abrasi perbandingan? Ya jauh Mas, terdampak. Kan tiap nanti siang kan gelombang, terus angin. Jadi pengunjung nggak ada yang keluar, nggak ada yang mantai. Kalau nggak ada angin, nggak ada gelombang ya rame tiap pagi sampai sore nanti terus. Kalau secara gambaran omsetnya turun gratis. Turun banyak Mas. Ini Kalau persentase berapa persen? Ya 50% ada dari pengunjung, pemasukan dari ini pantai aja turun banyak. Biasanya sehari gitu ada 100 pengunjung? Ya lebih Mas. Kalau rame ada masuk ada 100-an, ada mobil-mobil banyak dari luar banyak. Kalau terdampak abrasi nggak ada ini. Sepi. Kalau rame jenengan bisa dapat omset berapa? Ya paling 700, 800 bisa harian. Per hari? Karena kan abrasi paling ya dapat 100, 200 harian. Berarti abrasi 30 pengunjung ada tuh? Ada Mas. Ika berharap nantinya abrasi di Pantai Caruban segera teratasi agar para pelaku UMKM bisa bertahan dan pariwisata dapat kembali pulih. Sebab Caruban adalah salah satu wisata pantai pertama yang muncul di Rembang sebelum pantai lainnya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP mengawasi pembongkaran pagar laut yang dilakukan secara mandiri oleh PT TRPN di Desa Segara Jaya, Bekasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP mengawasi langsung pembongkaran pagar laut yang dilakukan secara mandiri oleh PT TRPN di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Selasa 11 Februari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan pembongkaran dilakukan lantaran pemanfaatan ruang laut tersebut tidak dilengkapi dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PKK-PRL. Terbukti atau kami periksa ada pelanggaran, inisiatif seperti beliau ini bagus. Jadi
yang masang yang membongkar gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain ya kan, yang merasa salah cabut dulu gitu. Jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak dan tertib. Ipung menyebut PT TRPN dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan Pasal 7 Ayat 2 huruf B, H, dan I, yakni berupa denda administratif, pembongkaran bangunan, dan pemulihan fungsi ruang laut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa KKP berharap dalam pengelolaan ruang laut harus tertib dan bijak, sehingga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengusulkan penetapan satu lembaga berwenang dalam penegakan hukum di laut. Pada rapat kerjasama bersama Komisi 1 DPR RI di Jakarta, Yusril menyarankan hal itu guna mencegah tumpang tindih antar lembaga terkait aturan keamanan laut Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengusulkan penetapan satu lembaga berwenang dalam penegakan hukum di laut. Saat rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 11 Februari, Yusril mengatakan usulan tersebut untuk mencegah tumpang tindih aturan keamanan laut Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta adanya revisi Undang-Undang Keamanan Laut. Nah, ini masing-masing punya kewenangan dan seringkali kewenangannya itu tumpang tindih di laut. Dan karena itu dirasakan perlu demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kita merapikan semua itu. Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya. Kalau militer, pertahanan, keamanan sudah pasti itu kewenangannya Angkatan Laut, nggak bisa diganggu sama yang lain. Yusril juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam peningkatan infrastruktur keamanan perairan Indonesia. Diketahui saat ini terdapat sejumlah lembaga yang berwenang di laut, di antaranya Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut atau Bakamla, serta Polisi Air. Tembakan meriam kehormatan hingga seruan meriah dari para siswa sekolah mewarnai upacara kenegaraan yang menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu 12 Februari. Upacara itu mengawali kegiatan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Erdogan dalam kunjungannya ke Indonesia. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah mulai berdampak pada industri perhotelan dan restoran di kota Solo dan sekitarnya. Sekitar 40% kegiatan meetings, incentives, conference, dan exhibition atau MICE pada hotel-hotel di Solo dibatalkan. Sektor perhotelan di kota Solo dan sekitarnya mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah akibat kebijakan yang dimandatkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat APBN dan APBD 2025. Humas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Solo, Wening Damayanti, saat ditemui di Solo pada Selasa 11 Februari, mengatakan sektor perhotelan di Solo kehilangan sekitar 40% kegiatan meetings, incentives, conferences, and exhibitions atau MICE, akibat pembatalan perjalanan dinas dan rapat dari instansi pemerintah. Dampak paling besar dirasakan oleh hotel berbintang mulai bintang 3 hingga 5. Ya pastinya kami berharap keputusan ini bisa dikaji ulang atau dibarengi dengan keputusan yang lain yang itu bisa lebih lunak untuk kami juga, sehingga kami ini tidak langsung berhenti begitu ya, marketnya betul-betul langsung berkurang. Kalau sampai sekarang ya 40% sudah ada ini penurunan occupancy revenue ya, bahkan bukan hanya di kota Solo, di seluruh Jawa Tengah. Sementara itu, General Manager The Sunan Hotel Solo, Retno Wulandari, berharap kebijakan efisiensi anggaran agar ditinjau ulang oleh pemerintah. Harapan kami juga tentu ditinjau ulang apakah kebijakan ini menjadi kebijakan yang efektif, terutama di sektor perhotelan ini adalah penyumbang bagi pendapatan asli daerah. Apalagi di kota Solo, di mana sektor perhotelan ini menyumbang target pendapatan dan bisa mencapai target yang diharapkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas lebih dari 50%. Selain itu, Presiden turut melarang jajaran Kabinet Merah Putih membuat acara seremonial untuk mendukung kebijakan penghematan anggaran tersebut. PT KAI Daob 9 Jember, Jawa Timur, menurunkan harga tiket kereta api Ijen Express relasi Ketapang Banyuwangi, Malang PP, pemotongan harga 32% mulai Februari tanggal 10, itu demi menjaga daya beli masyarakat dan mendukung Asta Cita 8 misi pemerintahan Prabowo Subianto, salah satunya terkait dengan pemerataan ekonomi.
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember menurunkan harga tiket KA Ijen Express relasi Ketapang Banyuwangi Malang dan sebaliknya hingga 32% mulai 10 Februari 2025. Dengan hadirnya tarif tiket kereta api Ijen Express yang lebih terjangkau, Daop 9 Jember berharap layanan transportasi kereta api dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sehingga menciptakan pemerataan ekonomi. Hal ini sesuai dengan Asta Cita atau 8 misi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro Selasa 11 Februari mengatakan sebelumnya harga tiket KA Ijen Express untuk kelas ekonomi New Generation sebesar Rp260.000 dan kelas eksekutif Rp390.000. Kini, tiket kelas ekonomi menjadi Rp175.000 dan kelas eksekutif Rp265.000. Dengan turunnya harga tiket KA Ijen Express, tentunya masyarakat dapat menikmati layanan dan fasilitas transportasi kereta api untuk pemerataan ekonomi. Selain itu, dampak positif dari penurunan harga Ijen Express dapat mengurangi kemacetan karena masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu dapat mengurangi polusi udara. Meskipun harga tiket kereta api Ijen Express turun hingga 32%, KAI Daop 9 Jember menjamin tidak akan terjadi penurunan layanan karena KAI tetap berkomitmen memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Kementerian Pertanian atau Kementan mengalokasikan 4 juta dosis vaksin untuk pengendalian wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkit ternak secara nasional. Alokasi vaksin PMK tahap 2 dari Kementan ini sebanyak 1,7 juta dosis diantaranya didistribusikan untuk ternak di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim mendistribusikan sebanyak 2.220.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku PMK kepada peternak rakyat melalui Dinas Peternakan di 38 kabupaten kota. Penjabat PJ Gubernur Jatim Adi Karyono di Surabaya Selasa 11 Februari menjelaskan 1,7 juta dosis vaksin PMK diantaranya berasal dari bantuan Kementerian Pertanian Kementan tahap kedua. Selain itu, 520.000 dosis vaksin dialokasikan sendiri oleh Pemprov Jatim setelah pekan lalu menetapkan status darurat bencana non-alam pengendalian wabah PMK yang mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Dirjen pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agus Suganda. Pemerintah tidak bisa hanya menyediakan vaksin secara sendiri, tetapi juga mendorong pelaku usaha peternakan menengah besar untuk melakukan vaksinasi mandiri, termasuk juga mengcover radius 3 km di lokasi peternakannya. Tentu ini membantu pemerintah. Vaksin yang disediakan oleh negara, baik pusat maupun provinsi, bahkan juga tadi ada kabupaten kota, digunakan tentu untuk para peternak rakyat kita yang saat ini masih membutuhkan dukungan vaksin pemerintah. Alhamdulillah, untuk perusahaan-perusahaan koperasi sudah menyatakan untuk cek mereka melakukan vaksinasi dengan mandiri maupun pengobatannya. Jadi target kita adalah untuk masyarakat yang memiliki ternak secara mandiri itu harus kita bantu dan juga menyediakan vaksin. Dari Kementerian Pertanian melalui Puskesma yang pabriknya di Surabaya itu juga menjual murah. Nah, ini bagian keuntungan dari Jawa Timur. Penjabat Gubernur Adi Karyono mengungkapkan penanggulangan wabah PMK bagi ternak di Jawa Timur per hari ini totalnya membutuhkan sebanyak 6,6 juta dosis vaksin, sehingga Jatim masih kekurangan sebanyak 4,4 juta dosis vaksin PMK. Ratusan tatung atau lauya yang raganya dijadikan perantara sebagai sarana komunikasi oleh roh dewa atau leluhur melalui mantra dan mudra menggelar ritual cuci jalan di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ritus yang syarat dengan tradisi dan budaya masyarakat etnis Tionghoa tersebut menjadi penanda akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.
Beginilah suasana ritual cuci jalan yang digelar oleh 736 tatung atau lauya, yang raganya dijadikan perantara sebagai sarana komunikasi oleh roh dewa atau leluhur melalui mantra dan mudra di kota Singkawang, Kalimantan Barat pada Selasa 11 Februari. Ritus yang syarat dengan tradisi, adat, dan budaya masyarakat etnis Tionghoa tersebut bertujuan untuk membersihkan seluruh isi kota dari roh jahat, selain juga sebagai penanda berakhirnya rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroy mengatakan Festival Cap Gomeh kini bukan hanya sekadar ajang budaya. Keberadaannya juga menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kalbar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cajumi yang juga merupakan Wali Kota Singkawang terpilih 2025-2030 yang selalu mensponsori, menjadi pelopor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat, meningkatkan budaya di Kalimantan Barat melalui festival-festival seperti Festival Cap Gomeh di Kota Singkawang. Sebelum melaksanakan ritual cuci jalan, para tatung wajib melaksanakan ritus pemanggilan roh dewa dan leluhur menggunakan mantra yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Pemanggilan roh dewa ini menjadi elemen penting yang tercatat dalam sejarah dan kepercayaan masyarakat Tionghoa. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Saya Rizky Riawan bersama kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.